Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Zahra Fandi dengan NPM 23192. Hari ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang civil law dari mata kuliah perbandingan hukum. Pengertian civil law. Apa sih civil law? Civil law adalah sistem hukum yang bersumber utama dari peraturan perundang-undangan atau kodifikasi hukum yang disusun secara tertulis oleh lembaga legislatif. Dalam bahasa Indonesia, civil law sering disebut sebagai sistem hukum Eropa kontinental, dan sistem ini menerapkan bahwa hukum tertulis atau undang-undang menjadi dasar utama dalam memutuskan perkara. Karakteristik civil law: yang pertama ada kodifikasi hukum. Hukum dikodifikasi dalam bentuk undang-undang tertulis yang sistematis dan komprehensif. Yang kedua, ada hakim sebagai penerap hukum. Hakim berperan menerapkan hukum, bukan menciptakan hukum. Mereka tidak terikat pada presiden atau putusan sebelumnya. Yang ketiga, ada sumber hukum utama, yaitu undang-undang dan peraturan perundang-undangan menjadi sumber hukum utama, bukan jurisprudensi. Dan yang terakhir, ada sistem prosedurial, yaitu proses hukum lebih bersifat instruktorial di mana hakim aktif dalam mencari fakta. Perbandingan civil law dan common law. Sistem hukum di dunia ini terdiri atas dua sistem, yaitu civil law system atau hukum Eropa kontinental dan common law system atau sistem hukum Anglo-Sakson. Civil law system memiliki sumber hukum yang berasal dari kodifikasi hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan. Hakim tidak terikat pada asas presiden atau doktrin stock decisis, sehingga undang-undang menjadi rujukan hukumnya yang utama, sedangkan common law system memiliki sejarah pada kerajaan Inggris yang menjadikan putusan pengadilan sebagai basis hukum. Ketika ada suatu perkara yang diputuskan oleh kasus yang serupa, common law system menganut asas presiden atau doktrin stock decisis sebagai kewajiban hakim mengikuti putusan terdahulu dalam kasus yang sama. Oleh sebab itu, hakim dapat memeriksa atau memutuskan suatu perkara akan mempertimbangkan banyak hal. Contoh kasusnya yaitu kasus wan prestasi dalam perjanjian sewa rumah. Dasar hukumnya itu ada di pasal 1239 KUHP Perdata. Tiap-tiap perkataan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, jika si berutang tidak memenuhi kewajibannya, maka ia wajib mengganti biaya kerugian dan bunga. Yang kedua ada pasal 1243 KUHP Perdata, yaitu di mana menjelaskan bahwa ganti rugi dapat dituntut bila pihak yang terlibat tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah diberi peringatan. Kasus ini menunjukkan penerapan sistem civil law di mana hakim memutus perkara berdasarkan undang-undang tertulis di KUHP Perdata, bukan berdasarkan presiden atau putusan sebelumnya. Kesimpulannya, sistem civil law adalah sistem hukum yang berdasarkan pada peraturan tertulis atau undang-undang yang sudah dikodifikasi seperti KUHP Perdata dan KUHP. Dalam sistem ini, hakim juga tidak membuat hukum baru, tetapi hanya menerapkan hukum yang sudah ada pada kasus yang dihadapinya. Sistem ini menekankan pada kepastian hukum karena semua aturan sudah tertulis dan bisa dilihat oleh masyarakat. Putusan hakim dalam suatu kasus ini tidak wajib diikuti oleh hakim lain, berbeda dengan sistem common law yang mengutamakan presiden atau putusan terdahulu. Di Indonesia, sistem civil law digunakan karena pengaruh dari hukum Belanda dan terlihat jelas dalam praktik hukum perdata kita, seperti pada kasus wan prestasi, perbuatan melawan hukum, atau sengketa warisan yang semuanya diselesaikan berdasarkan KUHP Perdata, yang secara sederhana civil law adalah sistem hukum yang mengutamakan aturan tertulis untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kurang dan salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.